muda itu lebih takut menjadi petani gitu kan. Padahal petani kan keren menurut saya. Ya. Iya. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Mas Iksan, langsung aja. Kenapa anak muda harus jadi petani? Karena pertanian itu sebenarnya ke depan itu kan salah satu sektor yang harus dimodernkan. Loh, karena kita berharap pada orang tua, ya gimana caranya modern? Saat ini itu petani itu masih dianggap kaum marginal lah, nah, kaum di bawah. erat sama Iya, 500 ribuan 500.000 dikali 1 bulan. Nah, iya, bisa dibayangkan toh. Lah kok 15 Gedean gaji juta, dia toh. daripada gaji kita, Lah, jangan-jangan. iya, makanya kan. Kembali lagi bersama kami di Cerita dari Selatan? masih bersama Saya Mas Akut dan juga menyebalkan ini. Ratu Lebah ini. Terus salah di hati. Nah, Bro, kali ini kita Ada yang berbeda. selalu berbeda. Oh, selalu dalam yang setiap berbeda ya. kesempatan. Kan Kita kalau selalu kemarin out of the box. kita outdoor di beberapa lokasi. Nah, kali ini kita berada di antara tanaman. Pohon apa ya ini ya? Ini salah satu pohon yang favorit anak-anak biasanya. Kalau rasanya itu kan Cabe, manis. Cabe. Bukan. Bukan. Kesemek. Anak-anak apa Kecil senang banget ya. kesemek? Perasaan pohon kesemek Kita masih ada di begini. kebun stroberi. Stroberi mana nih? Stroberi di daerah Magelang tapi dekat Semarang di bawah kaki Gunung Andong. Nah, kita ada kedatangan tamu yang luar biasa di Cerita dari Selatan Kita kali ini. bukan kedatangan tamu, kita mendatangi Bener tamu. ya? Baik, tamu kita kali ini adalah Mas Iksan. Halo Mas Halo, Mas Ihsan. Iksan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi Mas Ihsan ini siapa sih, Fut? Jadi Mas Iksan ini salah satu petani milenial, Bro. Dia memang mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang petani milenial. Khususnya kali ini spesialisnya stroberi. Bener Mas Iksan? Betul. Nah, aku pengen tanya langsung nih Mas. Siap. Gimana ceritanya dulu memulainya dan kenapa memilih sebelum lebih jauh lagi, kenapa petani? Jadi negara kita itu kan penduduknya banyak. Itu jelas alasan pertama. Jadi sekarang itu kalau saya dengar di TV itu Pak Jokowi bilang itu kita itu sekarang penduduknya itu sekitar 270 juta jiwa. Oke. Lah kemudian negara yang penduduknya banyak itu kan pasti butuh pangan itu kan. Apalagi negara kita subur kan nggak elok. Misalnya negara ini kok kurang makanan. Itu kan harusnya ketika petani-petaninya itu mau bergerak serius di bidang pertanian, pasti kita itu kelebihan makanan karena kita subur. Kan ada lagunya itu. Apa? Tongkat Kayu dan batu jadi Tanaman. tanaman. Nah, itu susu. kolam susu. Nah, itu kan mungkin itu bisa kalau kita mau itu bukan imajinasinya Kus Plus gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi swasembada pangan itu salah satu Iya, impian atau iya, cita-cita impian. dari Bahkan Mas ekspor Iksan. kalau saya. Jadi pengennya saya itu nanti di era saya besar, maksudnya itu saya dewasa nanti kita itu produk-produk pertanian kita itu mampu bersanding di level internasional. Pengennya nggak cuma swasembada, itu cita-cita. Jadi banyak petani muda hebat, nggak cuma saya ya, tapi banyak sekali nanti di Ini baru seantero anak Indonesia. muda. Anak muda, Kamu milenial. Aku Mudah-mudahan. pecinta petani. Anak mudi ya gitu. Tapi kalau anak muda itu kan sekarang trennya startup. Iya. Terus kenapa Mas Ihsan nih ya, memilih jadi petani dibandingkan mungkin kerja di perusahaan iya, besar atau iya. gimana tuh ceritanya Mas? Kalau saya itu lebih berpikir kayak gini. Jadi pemuda yang keren itu bukan pemuda yang pencari kerja, tetapi pemuda yang pembuat kerja. Menciptakan kerja. Ya, karena pemuda pencari kerja itu artinya pemuda yang menjadi beban negara itu istilah kasar saya. Kamu Tetapi jadi beban negara. Beban keluarga dulu lah. Padahal itu Jujur, aku, iya. jujur. Dulu sempat jadi beban. Sekarang udah tidak lagi lah Tambah ya. membebani. ya karena kita nggak fair dong semua pengangguran dibebankan negara, nggak fair sekali. Betul. Harusnya itu rakyatnya kreatif membuat lowongan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja supaya orang-orang bisa kerja karena penduduk kita banyak, butuh kerjaan semua orang. Lah sektor pertanian yang modern, organik menurut saya itu bisa digadang-gadang menjadi penyerapan tenaga kerja. Ingat, kita bakal menghadapi namanya bonus demografi, Betul. di mana usia kerja itu di posisi terbanyak. Lah, seandainya di desa-desa di Indonesia itu semuanya itu pertaniannya maju, kan tenaga kerja
pencari kerja nggak usah lari ke kota, tinggal kerja di sektor pertanian yang ada di desa-desa itu nek pendapat saya. Jadi Mas Ihsan ini bangga banget jadi petani. Bangga. Banget. Tapi Nah, dari mana Mas ilmu taninya? Oh, jadi dulu saya itu sebenarnya basicnya nggak pertanian. Basicnya apa coba? Saya itu sarjana pendidikan matematika. Matematika. Lu biar lagi. Oh, itu dia Emang ngitung bangunannya pakai ngitung apa integral? baru pakai rumus ya? Iya, Atau ngitung angka. probabilitas? Iya. Jadi Gimana ceritanya? sarjana matematika tetapi pengen jadi petani. Sebenarnya di dunia pendidikan itu menurut saya banyaklah surplus lah kita sarjana pendidikan itu. Apa salahnya toh kalau misalnya saya bergerak di pertanian. Lagi pula kan kalau saya lihat sekarang generasi muda itu lebih takut menjadi petani gitu kan. Padahal petani kan keren menurut saya. Ya. Iya. Tapi sempat takut gak dulu, Mas? Takut enggak, cuman mencari izin orang tua yang susah itu untuk Nah. cari petani karena kan Ada stigma-stigma iya, itu enggak? apalagi orang desa. Jadi orang desa itu kalau disekolahkan tinggi di perguruan tinggi sampai lulus itu kalau nggak jadi pegawai itu artinya dipandang tetangga itu gagal ini. Nah, itu kadang stigma yang diterima orang tua dari tetangga sebelah itu yang membuat saya takut untuk minta dari dulu menjadi petani. Tetapi ketika saya tekadnya sudah bulat, saya yakin saya izin ke orang tua minta jadi petani. Waktu itu nggak langsung diizinkan, dikasih demplot kecil sekali, separuhnya ini. Oh, buat latihan. Iya, buat latihan gitu. Kalau di Jadi situ latihan juga. trial. Iya, karena kan status Mas, mungkin status saya di kampung terus sarjana kok cuman tani gitu kan. Sempat takutnya kayak gini. Yang jujur yang sempat saya takut. Kalau saya jadi petani, tetapi saya biasa saja jadi petani, saya takutnya nanti generasi anak-anak yang kecil itu nanti nggak mau sekolah. Tetapi ketika saya tani, tetapi saya taninya bisa keren. Anak-anak yang kecil-kecil itu mindsetnya, oh ternyata anak sekolah itu taninya beda dengan anak yang nggak sekolah. Makanya saya berusaha sedemikian rupa supaya petani yang saya gagas ini, pertanian ini bisa bagus, keren, modern, ramah Terus lingkungan. cari ilmunya Pertanian. petani? Jadi kalau saya itu orang yang tipe niat gitu loh. Kalau saya sudah menentukan pilihan, berbagai hal yang berkaitan dengan pertanian saya cari. Saya berkenalan dengan teman-teman yang sudah sukses, sudah istilahnya itu sudah mapan di bidang pertanian, kayak Mas Sofian dari SOM, Mas Agus Wibowo si anak kentang dari Keragon. Kemudian tokoh-tokoh pertanian yang sudah senior di daerah sini itu saya codok pintu. Saya tanya ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, entah itu marketing, pupuk organik dan lain-lain, saya tanya semua. Saya Tekad dan informasi. keberanian cukup tinggi. Iya, saya termasuk datang ke BPP. Jadi Balai Penyuluhan Pertanian itu saya datang ke sana, saya bilang, "Pak, saya mau jadi petani, tapi tidak seperti orang yang bertani di lingkungan saya. Saya pengen beda." Orang BPP bingung, yang kamu minta seperti apa? Dia nggak ngasih jawaban waktu itu, tetapi kan nomor saya dicatat, gitu ya. Nomor saya dicatat. Setelah itu saya dihubungi sama BPP. Kalau ada pelatihan yang diadakan Dinas Provinsi Jateng atau Dinas Pertanian Kabupaten Magelang yang diwakilkan dari Kecamatan Ngablak, saya lah di situ saya kadang dapat pelatihan membuat pupuk pestisida nabati organik. Itu saya dapat dari pelatihan dan teman-teman. Sebelumnya ketika keluar dari universitas, Mas Ihsan sempat bekerja Iya, dulu. saya basicnya memang suka usaha. Saya sebelum bertani saya itu usaha bimbingan belajar di Jogja. Bimbel. Iya, bimbel. Kemudian karena istri keterima kerja di Semarang, saya pindah ke Semarang lah. Waktu itu pikiran saya itu mau melamar kerja di Semarang. Ternyata orang yang melamar pekerjaan entah di sektor negara maupun di sektor swasta itu setiap berapa lowongan itu yang lamar banyak sekali. Perbandingannya itu nggak banyak sekali. Akhirnya karena saya itu anak desa, mungkin ya orang kota kan kadang melihat penampilan juga dari sektor pemilihan pegawai itu ya saya sering tercancel gitu kan. Waktu itu saya nganggur setahun, tuh kerjaan saya cuma nganter istri ke kantor, jemput istri ke kantor. Otomatis kan itu jam pulang kerja dan jam masuk kerja. Lah ketika di kota itu saya nganter atau jemput istri, saya ngelihat banyak orang kota itu Kak. Pas jam kerja itu kan sering macet di kota Semarang itu. Saya berpikiran kayak gini, ini orang segini banyak, makan semua, punya gaji semua, nggak punya sawah semua. Harusnya yang memproduksi makanan itu kaya. Tetapi karena saya orang desa yang basicnya bapak saya petani, tapi saya melihat orang-orang di sekitar saya kok pada nggak kaya-kaya ya. Berarti ada sesuatu. Lah sesuatu itu yang saya cari. Makanya saya pulang mendirikan pertanian organik ini.
Gitu. Nah, Mas Ihsan, kenapa sih anak muda itu harus menjadi petani kalau menurut Mas Ihsan? Iya. Tapi jangan dijawab dulu, usai yang satu ini. Oh siap. Kami berhasil mencapai runner up Duta Petani Muda 2017. Dan satu lagi teman kami juga berhasil mengikuti pelatihan di Malaysia waktu itu. Jadi itu sesuatu yang membanggakan buat petani-petani muda. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kaum milenial sekarang untuk tidak takut bertani, karena petani itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Kita bekerja sesuai keinginan kita, kapanpun ke waktu kita nggak pernah terkekang oleh waktu. Jadi memang petani itu luar biasa. Bangga sekali, Pak. Kenapa? Alasannya biar di daerah sini tuh anak-anak muda itu biar cocok tanam sama saya itu sama semua biar maju semua, biar nggak ada ya orang pengangguran di sini. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Mas Ihsan, langsung aja, kenapa anak muda harus jadi petani? Karena pertanian itu sebenarnya ke depan itu kan salah satu sektor yang harus dimodernkan. Loh, kalau kita berharap pada orang tua, ya gimana caranya modern, Mas? Yang melek teknologi anak muda, ya toh, yang wawasannya luas anak muda, yang lebih berpendidikan anak muda. Makanya pemuda harusnya masuk pertanian. Iya. Loh, coba kita berharap pada orang tua, umur juga. Anak muda kan masanya masih lama, orang tua, iya enggak? Iya. Bukan berarti bisa menebak umur. Ya. Iya toh. Tapi itu menjadi beban tersendiri sih nggak, Mas? Untuk bagi Mas Ihsan sendiri. nek saya ketika- enggak, saya malah justru bangga. Terus apa yang sudah Mas Ihsan lakukan ini sebagai petani milenial untuk memajukan pertanian dunia Indonesia. pertanian sendiri? Jadi minimal saya sudah memulai. Hmm. Saya sudah bertani secara organik. Saya seorang anak muda yang berani bertani. Saya juga siar. Siar itu artinya saya mengabarkan keluar dan ke daerah saya bahwa saya seorang petani. Itu menurut saya sudah sebuah langkah, gitu kan. Nah, saat ini saya kebetulan sudah punya 4 greenhouse yang dibangun dari awal tanpa greenhouse. Pertama nanam, terus 1 greenhouse, terus kemudian 2, 3, 4. Tapi emang anak-anak muda harus menyadari seafood bahwa sektor pertanian itu sektor strategis. Karena Iya. kan kita kan laju pertumbuhan penduduk Iya, semakin tinggi iya, iya. dan pasti butuh pangan ya Iya, Mas ya. iya, Dan iya. konversi lahan semakin luas tinggi, itu iya. Kalau menurut saya food. simpel, soalnya gini, Mas. Oh, Kenapa anak muda nggak mau jadi petani? Karena dapat apa sih jadi petani? iya. Nah, itu. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Mas Ihsan bangga dan memutuskan menjadi petani, Iya. Mas Ihsan dapat apa? Keuntungannya itu berapa? Gitu. Jadi nak menurut saya ya, bertani itu salah satu sektor bisnis yang tidak bisa langsung direngkuh hasilnya. Sebenarnya sektor bisnis yang lain pun sama. Kita perlu berusaha bertatih-tatih baru kita nanti menikmati hasilnya. Saat ini itu petani itu masih dianggap kaum marginal lah, Marginal. kaum di bawah. Erat sama Iya. kemiskinan. Tetapi bayangkan ketika tadi yang dibilang sama mbaknya tadi, ke konvensi dari lahan pertanian ke pemukiman, tempat ibadah, tempat wisata semakin marak, otomatis kan nanti nilai pangan akan semakin mahal. Padahal jumlah penduduk nggak mungkin semakin menurun. Nah, di situ nanti masyarakat baru tahu, oh ternyata sektor pertanian itu menarik. Lah, Peluang ya Wah. harus digarisbawahi. jadi kayak gini Mas, Untuk saya anak muda. sering berkata dengan teman-teman muda, jadi kayak gini. Kalau kita memulai bisnis, jangan yang saat ini sudah booming, tetapi perkirakan yang ke depan bakal booming. Jadi ketika nanti keperluan banyak, itu perusahaan kita pas gede-gedenya, jadi nge-match. Seandainya, ini pikiran saya ya, ke depan itu orang butuh akan makanan organik itu semakin tinggi, gitu, karena tren saya Makanan dengar, sehat. Iya, makanan Iya. sehat. Kalau misalnya Pak Jokowi itu pidato di 16 Agustus itu kan bilang sama DPR pertumbuhan ekonomi kita 5, sekian %. Lah saya nak orang awam ekonomi kan
memandangnya 5, sekian, itu artinya kan keluarga sejahtera itu naik sekitar 5, sekian. Nah, nek salah bisa direvisi. Artinya kan orang akan butuh makanan sehat kan semakin banyak. Lah, saya yang saya pingin dari teman-teman muda, kenapa mereka harus bertani? Ketika nanti makanan organik, makanan sehat itu dibutuhkan, kitalah penyedianya. Jangan sampai impor. Saya kepingin sekali seangkatan saya nanti di masa puncaknya itu tuh sudah tidak lagi impor. Bahkan kita bisa ekspor. Tapi kan gini Mas, kalau kita masih bicara itu, kadang anak muda tuh masih skeptis. Mas Ihsan kan udah memulai 2 tahun. Berarti kan udah lebih 2 tahun lebih dulu daripada yang lain. Omsetnya udah berapa kira-kira? Untuk beri gambaran teman-teman kalau mau memulai menjadi petani organik, kira-kira memulai 2 tahun tuh Mas Ihsan udah dapat omset. Gini, perkiraan berapa? Jadi kalau di pertanian itu ada masa aktif dan masa tidak aktif. Dalam artian itu ada masa panen dan non panen. Jadi kalau di stroberi itu, karena saya komoditasnya saya kerjakan stroberi itu biasanya musim kemarau, itu masa panen. Kalau masa panen itu 1 greenhouse itu bisa 4 kilo waktu itu. Nah, yang 4 greenhouse itu ini belum menemui musim kemarau. Baru 2 greenhouse yang menemui musim kemarau. Lah kalau 2 greenhouse itu panen itu sekitar 7-8 kilo per 2 greenhouse. Bayangkan, 70.000 per kilo. 70.000 per kilo? Iya, 70.000 sampai 80.000, tergantung kan pedagang macam-macam Mas. Itu 8 kilo tadi per hari? Per hari di musim kemarau. Tetapi kalau di musim penghujan itu nanti turun drastis, gitu kan, bisa setengahnya ke bawah sedikit. Tetapi turun drastis itu sebenarnya bisa diakali kok. Berarti bisa sekitar 800.000, 8 kilo, anggap 800.000 dikali 1 bulan. 500 Mbak. 500 ribuan toh. 500.000 dikali 1 bulan. Nah, iya, bisa dibayangkan toh. Lah kok 15 gedean gaji juta dia ada. daripada gaji kita, Lah jangan-jangan. iya, makanya kadang loh, jadi dipertimbangkan lagi, geng? loh, sesuatu Buat yang teman-teman tersistem loh. Jangan kadang orang skeptis sekali pertanian gitu, kira-kira hasilnya berapa. Itu 2 greenhouse itu saya perkiraannya itu luasannya Baru 2 greenhouse itu luasannya itu 1 greenhouse itu ya sekitar 1000-an. Padahal yang 4 kilo itu saya nggak ada 1000 meter persegi loh. Itu cuma 800 sampai 900 meter persegi. Gitu loh. Cuman kita harus membuat sistem, kita mencari pasar yang pas, terus tanaman kita ya harus berkualitas. Gak apa-apa Mas, mungkin Mas Ihsan udah bisa nanam ini dulu. Stroberi Kamu sama menanam apa? Kamu menanam aku apa? masih nanam kebaikan. Kebaikan. Sama menanam persahabatan, buat senyum, itu yang gue bisa. Persahabatan dengan petani dulu, lama-lama kita curi aja ilmunya. Terus ini kenapa sih Mas harus stroberi dan hidroponik? Bukan hidroponik, organik. Ya, jadi kalau yang stroberi itu saya pengen menciptakan image di anak-anak muda bahwa petani itu pekerjaannya tidak berat-berat banget. Kayak misalnya ngangkat pupuk kandang, mencangkul itu. Itu yang perlu saya ciptakan dulu ke anak-anak muda. Lah, stroberi itu kan kerjaannya nggak berat, Mas. Jadi perawatan kan tinggal pakai gunting. Jadi dia jalan-jalan pakai gunting motongin solar. Kanan kiri, cuman jalan-jalan aja pakai gunting. Panennya pun sangat ringan. Tinggal pakai wadah kecil dipaneni. Kan enteng, nggak berat. Lah, image itu penting image itu penting bagi anak muda, bahwa petani itu tidak semuanya kotor, tidak semuanya pekerjaannya berat. Kenapa saya milih organik? Karena saya yakin sekali tren ke depan adalah organik. Makanan sehat. Susah nggak? Susah sekali bertani organik. Jadi tantangannya apa? Sangat banyak. Nah, Satu. Yang pertama, organik itu kalau kata guru pertanian saya ya, itu organik itu ibarat atlet itu ya apa adanya. Nah, sedangkan pestisida itu dopingan. Jadi kalau kobis misalnya organik itu kemampuannya bisa segini, ya cuman segitu. Kalau kobis yang pestisida bisa segini itu sebenarnya didoping saja. Sebenarnya kemampuan tanaman itu nggak bisa seperti itu, gitu lah. Cuman dopingan itu kadang gagal. Tapi nak organik itu lebih stabil. Nak segini terus. Tetapi nak pestisida segini, kadang segini. Gitu. Mas Ihsan, kalau kita berandai-andai nih ya, Food ya. Boleh. Pengennya ke depan pertanian Indonesia seperti apa dari sudut pandang anak muda nih? Saya pengen ke depan di seluruh Indonesia itu muncul petani-petani hebat di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang pertama. Yang kedua, petani harus menjadi sebuah persatuan. Harus terbentuk dalam sebuah persatuan sehingga kita kuat, tidak tercerai-berai. Sekarang kan tidak tersistem kesannya, kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita tersistem itu
kemungkinan kuat. Makanya saya punya angan-angan ke depan harusnya itu ada namanya BUMP tadi, Badan Usaha Milik Petani. Jadi saya pengen ke depan di setiap wilayah, misalnya di sini Lereng Merbabu, Andong sama Telemoyo muncul BUMP. Ini kan ada 3 kecamatan. Lah nanti BUMP itu petani bermitra sama BUMP. Lah kemudian saham dari BUMP itu yang memiliki siapa? Ya petani yang bermitra itu. Gitu loh. Motong rantai ya? Iya, semacam itu. Nanti BUMP itu nanti manajemen BUMP berhubungan dengan konsumen di perkotaan. Gitu loh. Lah, kita bayangkan nanti pemuda desa yang terserap di BUMP itu kira-kira ada berapa orang? Yang didistribusi dari desa ke kota itu berapa orang? Itu dari penyerapan tenaga kerja. Kemudian dari sektor penghasilan petani menurut saya jauh lebih untung. Karena pertama dia akan mendapat penghasilan dari mitra BUMP, yang kedua share laba dari saham yang tertanam di BUMP. Itu nek pandangan saya sih. Angan-angannya Angan-angannya sekali ya. Sebenarnya sudah tertata loh itu Mas. Secara konsep kan sudah Ya ada. saya harapannya itu ke depan itu muncul seperti itu. Yakin ya petani muda Indonesia tuh bakal Saya keren yakin ya, Mas sekali. Ihsan? Saya yakin sekali. Harapannya petani-petani anak-anak muda ngerti lah. Dan tersadar lah bahwa sektor pertanian itu harus dibangun. Apa sih kelebihan dari anak muda untuk menjadi petani gitu yang memang itu berbeda dengan petani yang mungkin dalam usia yang tua? Sudah gitu. ya. Jadi anak muda itu kan visioner rata-rata, Mbak. Jadi semangatnya masih tinggi, masih berani menghadapi tantangan. Itu menurutku kelebihan yang luar biasa. Jadi ketika anak muda sudah tidak berani menghadapi tantangan, nah gimana kalau sudah tua? Iya, karena itu masa-masa yang berani gitu kan. Itu harus, makanya pas berani itu masalah di negara ini apa toh? Nah, di pertanian ya anak muda terjun dong ke sana. Gitu loh. Tapi aku lihat sih memang tren yang muda yang bertani Iya, hashtag betul. yang muda yang bertani itu sudah mulai in lah di anak-anak muda. Iya. Terus juga petani-petani milenial tuh mulai bermunculan sih, Nah, sebenarnya aku pengen tahu juga ya, kalau dari pemerintah sendiri ada nggak sih gerakan petani milenial atau program-program? Ada nggak ya, Fut ya? Jadi biar nggak satu arah gitu ya. Yang satu sini dulu. Jadi Fut, Yoi. pemerintah itu sebenarnya masih menitik beratkan pembangunan itu pada sektor pertanian. Sektor pertanian. Salah satunya kayaknya ada bentuk dukungan nih dari Apa pemerintah untuk gerakan petani milenial. Tapi kira-kira apa ya? Kita lihat cuplikannya deh. Mungkin pemerintah biar menjelaskan langsung. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam memperkuat ekonomi dan ketahanan nasional. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi pandemi ini pun sektor pertanian mampu bertahan dan tetap mengalami pertumbuhan positif. Pemerintah terus melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pertanian, tentunya melalui berbagai strategi, yaitu dari mulai meningkatkan kapasitas produksi, perluasan areal tanam, food estate, pembangunan lumbung pangan, hingga pengembangan pertanian modern. Tak hanya itu, Kementerian Pertanian pun mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dalam dunia pertanian melalui program Petani Milenial. Selain milenial lebih dekat dengan teknologi, jumlah penduduk usia produktif ini pun mengalami peningkatan di tanah air. Sebagai upaya dalam melakukan regenerasi petani, Kementerian Pertanian berusaha menarik minat para milenial untuk menjadi petani dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi, program magang ke negara lain, hingga memberikan sejumlah insentif. Kementerian Pertanian memberikan pendampingan untuk para petani muda, mulai dari pembibitan, budidaya, panen, hingga strategi bisnis. Mempunyai 10 lembaga balai besar pelatihan pertanian tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ada juga yang dikelola oleh pemerintah provinsi, bahkan ada yang pemerintah kabupaten kota, ada juga yang swasta. Nah, itu semuanya adalah pabrik petani milenial. Sekarang pertanian itu modern loh. Sekarang ada alat mesin pertanian itu traktor roda 2, roda 4. Wah, kalau anak muda itu pertanian modern itu memang dia bagiannya. Kenapa? Karena yang menguasai teknologi modern itu biasanya anak muda. Kalau orang tua itu gaptek, apalagi sudah ada Internet of Things.
ya. Di negara-negara maju ya, di Cina, Korea, ya kemudian Jepang, itu yang mengelola pertanian modern itu semuanya anak-anak milenial. Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian telah menobatkan 67 orang sebagai duta petani milenial dan duta petani andalan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada petani milenial. Dan pada 2021, Kementan akan menobatkan 1.000 orang duta petani milenial dan duta petani andalan. Selanjutnya, para duta petani akan melakukan aktivasi petani milenial yang ada di sekitarnya, sehingga jumlah petani milenial semakin bertambah. Pertanian tidak selalu identik dengan kumuh dan tak banyak menghasilkan. Pertanian merupakan sektor yang membanggakan dan menghasilkan keuntungan. Pemerintah berharap para milenial tak ragu untuk terjun ke sektor pertanian, sektor yang menjadi dasar bagi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat dunia. Itu dia tadi. Jadi ada beberapa program yang ternyata ada vokasi, pertukaran apa? Kan kalau pemuda, pemerintah sudah petani mendukung, memberikan kayak tadi gerakan pemuda petani milenial. Terus pemudanya juga mau. Yes. Ini sebenarnya kan udah kolaborasi yang bagus. Iya, sebenarnya sudah pemerintah sudah mendukung, lahan kita masih banyak. Lah kurang apa lagi ya? Terus pasar di depan menjanjikan. Ekspor, impor. Nah, kalau kita ekspor kan kita negara maritim. Pasti banyak, ya kan? Lahan juga banyak. Kurang apa lagi sih sebenarnya? Nah sebenarnya coba kita tanya Mas Ihsan. Mas Ihsan, kira-kira apa sih yang membuat anak muda Indonesia itu masih ragu untuk bertani? Berat ini pertanyaannya. dibuat santai aja. Saya sebenarnya heran kok Mas. Malah saya itu juga pengen bertanya itu, kenapa kok anak-anak muda kita kok nggak mau bertani? Aku aja pengen loh Mas kalau punya kayak gini. Aku juga mau. Iya, gitu loh. Padahal 2x1 kan nanti lahan. Loh, itu apa? 2x1. Jadi negara ini kalau dunia ini nggak kiamat tuh pangan tuh nggak akan pernah terputus. Iya. Selalu dibutuhkan tiap hari. Padahal tren pertambahan penduduk semakin banyak, lahan semakin menyempit, kayak tadi otomatis kan semakin baik. Nah, optimistis nggak sih kalau pemuda-pemuda Indonesia ini bisa menjadi petani yang sukses? Saya optimis. Sekarang sudah banyak bermunculan anak-anak muda keren yang hidup dari pertanian. Saya optimis sekali ke depan. Itu kan. Harapannya itu pemuda-pemuda yang mau bergerak di bidang pertanian, terus berani memodernkan pertanian, itu harapannya lebih banyak disiarkan, lebih banyak disebarkan beritanya. Supaya apa? Supaya anak-anak muda yang masih berpikiran skeptis terhadap pertanian itu bisa melihat, oh ternyata ada petani ya. Karena kadang anak-anak muda itu cuma melihat sekitarnya. Jangan-jangan sekitarnya kayak gini ya. Jangan-jangan takut modal Mas. Ayo. Modal itu sebenarnya itu hal yang nggak perlu didakuti. Kita kan kita ada. Emang dulu ceritanya Mas Ihsan tuh bangun ini nggak murah dong? Iya, betul. Satu greenhouse modalnya berapa sih Mas? Sekitar 30-40 juta. Nah, gimana sih caranya untuk pertama kali memulai dari segi modal itu tipsnya? Buat teman-teman muda ini biar bisa ternyata bisa segitu kok. Jadi kalau saya itu kalau kita pengen jadi pengusaha tetapi kok berpikirannya cuma modal terus itu nggak akan pernah jadi pengusaha. Sektor apapun itu, termasuk pertanian. Lah kalau saya greenhouse pertama itu ya pakai tabungan, sebagian pinjam-pinjam, gitu kan. Pengorbanan di awal ya jelas. Untuk greenhouse selanjutnya ya kita harus cari bank, gitu kan. Kalau kita sudah yakin dan tapi kita untuk permodalan di bank mudah ya? Mudah Mbak. Jadi kan ada pemerintah itu kan menyediakan KUR, itu kan harusnya itu kan anak muda itu mau mengakses itu kesempatan besar. Boleh tuh dicoba. Boleh. Tapi kalau nanti aku jadi petani, duitnya apa? Jangan dong. Nanti putus kontrak saya. Berarti ternyata sebenarnya modal kita anggap itu hal yang bukan menakutkan. Iya, saya rasa enggak. Jadi pertama itu menurut saya itu tentukan pilihan mau bergerak di bidang apa. Sebelum ini saya mau cerita dulu. Jadi menurut saya pertanian sekarang itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah budidaya, yang kedua marketing, yang ketiga pengolahan hasil pangan, yang keempat
eduwisata, ekowisata, yang kelima media pertanian. Lah, pemuda kita mau bergerak di mana? Misalnya saya menentukan pilihan di budidaya, ya sudah cari ilmunya, tentukan komoditasnya, ya dah, terus buat hitung-hitungan bisnisnya. Go. Kalau ini mau dibawa kemana? Maksudnya dibawa kemana? Apakah depan. ekowisata? Apakah pertanyaan yang bagus. iya. Nilai Iya, saya iya, berapa iya. kan guru bimbel dulu. Iya. Jadi kalau saya itu memang fokusnya di budidaya, Mas. Jadi saya pengen sekali menjadi petani milenial yang bisa menciptakan produk premium. Jujur saja saat ini itu pemuda-pemuda kita itu banyak menempuh di sektor marketing. Marketing. Iya, Oh, banyak. justru banyak di marketing Iya, ya? jangan lihat saja di media sosial, toko-toko organik itu kan banyak. Iya. Itu kan. Tetapi teman-teman yang bergerak di marketing itu nanti bisa menjadi bom waktu ketika tidak diimbangi teman-teman yang budidaya. Itu perlu diperhatikan. Regenerasi petani Iya. milenial di budidaya. Iya, ketika nanti kok di budidaya banyak, di marketing juga enak. Apalagi yang saya katakan di sektor ketiga tadi ada anak muda Indonesia yang hebat berani ngolah hasil pangan. Karena jujur saja tanaman berbuah itu tidak mungkin menghasilkan grade A semua. Tuhan ngasih ada A, B, C. Lah A sama B nanti ditampung teman-teman marketing, yang C ditampung teman-teman pengolahan hasil pangan. Orang media pun enak. Nanti ngeliputnya banyak variasi, nggak cuma untuk orang marketing saja. Memarketingkan. Berarti ini ada kemungkinan ke ekowisata. Iya mungkin. Jadi kalau itu namanya bicara integrated farming, Mas. Jadi pertanian terintegrasi. Jadi ke depan itu menurut saya pertanian itu harusnya layak mengentertain wisatawan. Jadi petaninya dapat, tetapi nanti pemasukan dari wisatawan itu dapat. Penghasilan dari pembicara, dari petik sendiri, kemudian dari oleh. Apalagi Tapi kalau ini, kreatif. By the way, stroberi tapi aku melihatnya tuh mayoritas daun bawang. Bagaimana Stroberinya ceritanya nanti nih? nggak rasa bawang ini. atau bawang rasa stroberi. Kalau Strobewang dong. Bukan Strawberry. Soy. Kalau stroberi rasa daun bawang atau daun bawang rasa stroberi susah, Mas. Itu. Susah. Yang ada itu stroberi campur daun bawang. Oh iya, campur daun bawang. Nah, ini sebenarnya salah satu strategi saya di Trik ya? musim. Ini Iya, trik. Trik buat apa sih? Trik ketika musim penghujan. Jadi kalau di pegunungan itu kalau musim penghujan itu sering berkabut. Kalau orang sini istilahnya mendung gitu kan. Lah, sinar matahari itu sangat dibutuhkan stroberi untuk pembungaan, fotosintesis akhirnya pembungaan kayak gini ini bunga-bunga gitu kan. Lah, ketika sinar matahari kurang kan otomatis nggak berbunga. Dia lebih suka nyolor, ngeluarin stolon gitu kan. Padahal saya kan punya pekerja. Gitu kan? Ala pekerja mau saya gaji dari mana? Nah, makanya muncullah daun bawang. Untuk nutup operasional. Iya. Dengan sistem tumpang tindih ini. Iya, tumpang tindih. Tumpang sari. Tumpang tindih salah, Aku Pak. iya, salah. Tumpang sari. Itu mah. Bukan campur sari ya? Jadi memang ya bisa jadi lah. Iya. Siapa tahu stroberinya dengerin campur sari jadi berbuahnya banyak. Tapi ternyata itu trik ya. Iya, trik, Mas. Itu Ada salah satu triknya. manajemen risiko. Manajemen Iya. risiko. Nah, ini Nah, itu Anak penting, muda. penting anak petani muda. plus matematika. Itu hitungan. Perhitungannya. Jadi penting, jadi anak-anak muda nanti makanya saya bilang tadi hitung-hitungannya harus ada, termasuk manajemen resikonya. Jadi kita anak-anak muda yang mau terjun ke sektor pertanian harus dipikirkan juga manajemen risikonya. Mas Ihsan, bisa nggak sih petani itu meraup untung hingga miliaran rupiah? Mungkin saja, gitu? mungkin saja. Ketika nanti punya banyak kelompok tani, punya mitra banyak. Tapi kan pertama harus membuktikan diri sendiri dulu, Mbak. Nah, Orang itu lain nggak yang mungkin sulit. mau bermitra. Level Kita harus semangat. Iya. start yang awal tuh kan itu. Iya, Nah. dia harus dibuktikan sendiri gitu kan. Kalau dirinya saja sudah tidak bisa, gimana orang mau percaya dengan dirinya? Kan intinya kayak gitu. Dirinya buktikan dulu. Bahkan kalau di pedesaan seperti ini lebih baik nggak ngomong, tapi membuktikan. Gitu. Nah, terakhir ya Mas Ihsan, Boleh. harapan untuk pemerintah nih untuk mendukung petani-petani milenial di Indonesia. Jadi kayak gini, Nek, saya pemerintah itu harapannya ke depan itu petani-petani milenial yang punya kemauan, punya
punya keinginan untuk memajukan pertanian itu harapannya disupport yang pertama. Karena mereka perlu backing. Mereka itu di lapangan cobaannya udah besar lah. Harapannya di backing itu yang pertama. Entah nanti cuman dikuatkan hatinya datang kuat lah nak. Cuman itu sudah motivasi yang luar biasa. Misalnya ada pejabat daerah entah pusat datang kuat ya nak terus berjuang itu penting gitu kan. Syukur nanti support yang lain. Jujur saja saya merasa pertanian kita itu masih jongkok dibandingkan negara-negara tetangga seperti Korea, Jepang dan lain-lain. Tapi tetap optimistis iya. Harapannya anak-anak yang punya kemauan itu dikirimlah ke sana. Suruh belajar lah ke sana. Enggak cuma studi banding tapi pinginnya belajar yang agak lama sehingga nanti detail. Tetapi nanti ketika dia pulang itu harus dituntun. Bener juga ya. Karena dia kan bawa uang rakyat ke mana ke luar negeri. Karena ketika kita nggak mau belajar keluar ya kita ngertinya ya sekitarnya. Itu menurut saya. Jadi pemerintah memberanikan ke sana. Itu yang berhenti belajar. Itu yang kedua ya selain tadi dikuatkan secara lisan atau hati. Yang kedua anak-anak muda kemudian yang ketiga itu banyakin program-program yang berkaitan dengan petani milenial. Sekarang banyak tuh ada duta petani milenial dan lain-lain itu kan semakin banyak. Nah harapannya ke depan semakin diciptakan banyak duta-duta petani milenial di setiap daerah. Karena perubahan itu akan semakin masif ketika contohi banyak, Mbak. Jadi ketika saya di sini, tetapi nanti ada lagi di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu nanti perubahan di Indonesia itu akan lambat. Jadi tren petani milenial. Iya, jadi tren petani milenial itu dibanyakin di banyak tempat, sehingga nanti itu masyarakat sekitar itu cepat set gitu loh. Anak menurut saya seperti itu. Jadi bangga ya jadi petani sangat milenial. bangga. Sangat bangga saya. Bangga. Terima kasih Mas Iksan atas waktunya mampir bincang-bincang di di podcast antara kebunnya program yang cantik ini. Cerita dari Selatan featuring Strawberry Dan bawang. Bukan strobewang ya. Dan Sobat Antara, banyak sekali tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Mas Iksan untuk selalu semangat, kemudian tidak pernah menyerah dan jangan takut mengambil risiko. Dan jangan lupa juga ada manajemen resikonya. Ya, betul. Ya, jadi jangan cuma ngambil doang tapi ada manajemennya. Dan nantikan juga cerita dari Selatan selanjutnya untuk kita menghadirkan tokoh-tokoh Mas Iksan yang selanjutnya inspiratif lainnya. Yang lebih baik, lebih luar bisa biasa. memberikan inspirasi juga di berbagai sektor, bukan hanya pertanian mungkin nanti. Dan jangan lupa untuk baca berita baik di antaranews.com dan subscribe channel YouTube Antara TV Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.